Terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi latar belakang kenapa saya terlambat. Tadinya kita merencanakan acara ini dimulai dengan pernyataan dari 6 unsur. Ada GPKR, Pak Din, ada Front PDR, ada buruh, Pak Jumhur, ada Tripilar, ada 03, dan satu lagi 01, ya lupa, satunya malah terakhir ya. Nah, karena menyiapkan itu saya mohon maaf terlambat, tapi ternyata memang pernyataan itu jadi tidak relevan. Kenapa? Karena penjahat, pengkhianat rakyat dan konstitusi itu ternyata bertambah. Yang tadinya kita harap, siapa itu? MK sudah legitimasi kecurangan yang dipimpin oleh jajurang Raja Pengual. Siapa itu? Joko Widodo. Jadi harapan kita itu sudah tidak perlu lagi kita lanjutkan berharap-harap, ya. Karena itu ke depan ya kita perlu mempersiapkan diri. Tapi sebelum itu saya sedikit komentari apa yang dibacakan oleh salah satu hakim MK. Katanya itu bukan sampah. Untuk semua proses pemilu itu diproses di MK. Kemana DPR katanya, kemana Bawaslu, kemana lembaga-lembaga lain. Nah, tapi dengan keputusan seperti itu bukan saja tong sampah ya MK itu, tapi di dalamnya berisi hakim-hakim sampah. Hakim-hakim sampah. Kenapa? Karena di satu sisi kejahatan dan pengkhianatan Joko Widodo terhadap negara itu sudah lebih dari cukup. Ya, baik yang disampaikan pemohon dari 01 dan 03, tapi juga dari bukti-bukti yang disampaikan para saksi di persidangan. Ya, jadi yang ingin saya katakan adalah kejahatan itu sudah semakin nyata. Begitu nyata dilakukan oleh Joko Widodo bersama dengan paslon dan para pendukung 02. Itulah yang nyata. Lalu di sisi lain yang namanya MK mengendorse bukti-bukti nyata itu, tapi justru mencari-cari dapet supaya paslon yang terlibat kejahatan dan pengkhianatan itu justru di-endorse, dikukuhkan. Itulah yang terjadi. Artinya apa? Artinya memang kita tidak bisa lagi membiarkan penyelenggara negara, terutama eksekutif, lalu yudikatifnya itu MK, lalu legislatifnya itu juga sudah disandra oleh pengkhianat konstitusi tadi, sehingga tidak berani untuk bersikap. Itulah saya kira paket dari kejahatan dan masalah yang kita hadapi sekarang. Fakta di permukaan di depan kita itu seperti itu. Kita tidak lagi bicara tentang prinsip-prinsip moral etika. Kita tidak lagi bicara konstitusi, undang-undang, peraturan dan sebagainya. Itu semuanya sudah dikangkangi oleh aktor utama pemilu curang, yaitu Joko Widodo. Kita berharap ke DPR, ternyata mereka juga tidak berkutik karena dikangkangi, disandra oleh Joko Widodo.
Begitu juga dengan MK, hari ini terbukti berada di bawah kendali Joko Widodo. Karena itu, yang terakhir saya kira himbauan saya adalah untuk kita merapatkan barisan, melakukan perlawanan, dan kita berharap himbauan yang kita baca beberapa minggu yang lalu dari para guru besar, dosen-dosen, dan juga mahasiswa, sebagian mahasiswa, ini kita ulang kembali dan kita ajak mereka bersama-sama untuk melakukan advokasi perlawanan people power. Ya, itulah saya kira harapan ke depan yang mestinya lebih kita intensifkan. Saya setuju dengan Pak Rizal tadi, ya, kalau merujuk ke Al-Quran, mohon maaf untuk yang muslim, itu ada di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 249. Ya, bagaimana Talut itu mengalahkan Jalut, ya, meskipun jumlah pasukannya itu sedikit. Jadi maksudnya meskipun sedikit, ya, asal kita sabar, konsisten, berjuang sesuai prinsip-prinsip yang di dalam prinsip moral, agama, etika, mudah-mudahan Allah akan menurunkan pertolongannya. Ya, banyak yang sedikit itu bisa mengalahkan pasukan yang lebih besar, asal tadi kita tanamkan tekad kita dalam rangka memperjuangkan tegaknya keadilan, sambil juga tidak lupa bahwa ini adalah perintah agama. Kemudian kita berdoa secara terus menerus, ya, berjuang optimal, berdoa, lalu kita tawakal atas apa yang nanti menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sekali, saya tadi lupa di awal menyatakan bahwa kita mengecam MK atas putusan pro oligarki yang sudah diputuskan hari ini. Harap dicatat, MK itu sudah berada bawah kendali rezim oligarki nepotis yang dipimpin oleh Joko Widodo. Karena itu lembaga ini sudah seharusnya dibubarkan. Kita tidak punya harapan kepada lembaga yang hanya menghabiskan uang rakyat, APBN seperti ini. Mereka bekerja bukan untuk rakyat, bekerja untuk oligarki, untuk rezim nepotis, dan juga untuk negara Cina. Maka mereka harus juga segera diakhiri. Saya kira itu saja. Mohon maaf ada hal yang tidak berkenan, terutama untuk Joko Widodo, itu memang saya sengaja, saya tidak perlu minta maaf. Ya, karena Anda adalah pemimpin dari kejahatan yang sedang berlangsung dan mungkin akan berlangsung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.